uhayyikum bittahiyyatil islamiyah tahiyatan mubarakah wassalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman li rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Ubur-ubur ikan lele, cakep. Ketemu lagi ya Le di Kalam Ramadan Santri 2025 bersama kami, saya Syifa Fidatul Rashidah dan saya Syedza Syahmina Zahidah. Kita akan membawakan sedikit materi yang berjudul Keajaiban Niat. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Shadaqallahul adzim. Artinya, padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas hatinya semata-mata karena menjalankan agama. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dalam Islam, kita memiliki sebuah ibadah yang sifatnya ibadah batin. Artinya, secara zahir itu mungkin tidak terlihat sedang beribadah. Secara zahir mungkin dia tidak berkeringat. Secara zahir mungkin dia tidak mengucapkan apa-apa. Tapi, dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Bahkan bisa melebihi orang yang melakukan amal ibadah dan amal-amal soleh secara zahir. Apakah ibadah itu? Ialah ibadah hati yang dikenal dengan niat. Niat bukan hanya menjadi rukun ibadah, tapi niat itu sendiri adalah ibadah. Jadi, semua amal yang kita lakukan itu bukan tergantung pada apa yang kita lakukan, tapi tergantung pada apa yang kita niatkan. Ada orang yang secara zahir ibadahnya sempurna, tapi tidak mendapatkan apa-apa karena niatnya yang rusak. Ada juga orang yang secara zahir ibadahnya ada kurang-kurangnya sedikit, tapi dia mendapatkan pahala yang sempurna. Karena apa? Karena niatnya yang sempurna. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan bahwasanya Allah tidak melihat pada penampilan kalian, Allah tidak melihat pada perbuatan kalian, Allah tidak melihat pada harta kalian, tapi Allah melihat pada isi hati kalian. Maksud dari isi hati itu apa? Yakni niat. Ada dua hal yang menjadi sangat penting terkait dengan niat. Dua hal tersebut yang akan menuntun kita agar menuai keberkahan daripada niat tersebut, yakni memperbanyak niat dan memperbaharui niat. Yang pertama, memperbanyak niat. Maksud dari memperbanyak niat di sini ialah dengan cara menyiapkan amal ibadah apa yang akan kita lakukan di waktu ke depan. Sebagaimana saat ini kita sedang menjalankan yang namanya bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Cara kita memperbanyak niat di bulan Ramadan ini ialah dengan cara menyiapkan amal ibadah apa yang akan kita lakukan selama di bulan Ramadan ini. Misalnya, Ramadan ini saya berniat ingin menghatamkan Al-Quran. Jika niat itu benar, belum sempat kita membaca Al-Quran, kita sudah mendapatkan pahala seperti menghatamkan Al-Quran secara utuh. Keren ya? Inilah keajaiban niat. Netizat rahimakumullah. Kembali kita ulas bahwasanya niat bukan hanya menjadi rukun ibadah, tapi niat adalah ibadah. Saat kita memperbanyak niat, jadikan itu semangat dalam hati kita dan keinginan yang kuat dalam hati kita. Tidak boleh hanya basa-basi saja, karena Allah itu alimum bidzatis sudur, tahu banget isi hati kita. Kalau niat kita hanya basa-basi saja, maka ibadah kita tidak akan bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menilai segala sesuatunya itu secara detail. Yang kedua, memperbaharui niat. Apa itu memperbaharui niat? Kita coba evaluasi niat kita. Kita puasa karena apa? Kita tahajud karena apa? Kita sedekah karena apa? Kita tilawah karena siapa? Dan masih banyak lagi amal soleh lainnya. Apakah ibadah-ibadah tersebut sudah dilakukan berniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan sampai gara-gara kita tidak mengevaluasi niat kita, apapun yang kita lakukan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Niat itu bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Maka harus terus kita perbaharui. Sedikit saja ada yang mengusik hati kita untuk ikhlas, maka perbaharuilah niat kita. Dalam hati kita luruskan, ya Allah, ini bukan karena manusia. Ya Allah, ini bukan karena ini puji. Ya Allah, ini bukan karena apa-apa. Tapi ini semata-mata karena Engkau. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga niat kita agar sepanjang ibadah yang kita lakukan dapat bernilai sebenar-benarnya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuai pahala yang sempurna karena niatnya yang sempurna. Barakallahu fikum. Udur maqala wala tadur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.